وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Kata Safin, antum pakai kitab ini aja, Pak. Terjemahannya. Adapun terjemahan versi antum tidak usah, Pak, pakai yang itu aja. Supaya kita sama-sama. Karena beda, yakin beda itu. Iya, supaya kita sama-sama insyaallah. Baik, kita alhamdulillah kemarin telah membahas apa? Apa yang dibahas kemarin? Tafsir tabi'i. Baik, sebutkan siapa aja sih tabi'i yang dimaksud dari kalangan tabi'i dan mufassir. Mujahid, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Ibnu Abbas bukan, Ibnu Abbas sahabat Nabi. Ikrimah, Hasan al-Basri. Oke, barakallahu fikum. Kemudian apa lagi? Siapa pengarang tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir. Ayo khoras. Iya, Anda menguji aja kepekaan antum. Ya alhamdulillah. Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Atha, Hasan Basri, Masruq, Sa'id bin Musayyab dan seterusnya. Kemudian kemarin kita telah membahas bahwasannya kadang ada tafsiran lazim, ya kan? At-tafsir bil lazim. Dan juga ada selain tafsir bin nadhir, gitu kan? Sudah pernah kita bahas kemarin. Ala kulli hal, intinya para salaf itu sekalipun takbir dan pengungkapan mereka dalam menafsirkan suatu kata atau ayat itu berbeda, takbirnya berbeda, tetapi seringkali hakikatnya intinya sama sebenarnya. Ya. Hakikat intinya sama. Dan tidak banyak terjadi perselisihan di antara salaf mengenai tafsiran suatu ayat. Maksudnya dipresentasikan jika dengan keseluruhan itu hanya sekian persen saja, enggak terlalu banyak khilafiyah di antara mereka. Sekarang kita akan membahas suatu pembahasan yang penting, ya, pembahasan tentang klarifikasi pemaknaan tafsir bil ra'i dan tafsir bil ma'thur. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Ya, kita baca seluruh paragraf ini aja. Kemudian ana akan menjelaskan tentang tafsir bil ra'i dan tafsir bil ma'thur. Dan semoga maklumat ini ana harapkan bukan hanya kepada antum sebenarnya. Ana pengen banyak dari kalangan muslimin itu mengetahui tafsir bil ma'thur apa sih maksudnya, tafsir bil ra'i apa maksudnya, dan keterjanggalan dari adanya istilah-istilah ini. Nanti kita bahas. Kita baca dulu dari tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, ini at-tafsir bil ra'i ini dari Syekh Safiur Rahman. Kita baca terlebih dahulu. Fa amma tafsirul Qur'ani bimujarradi ar-ra'i fa haram. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام
lima rawahu Muhammad bin Jarir rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hakadha akhrajahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Abu Dawud. Wa qala at-Tirmidzi hadha haditsun hasan. Oke. Coba baca terjemahnya fadhal. Sorry. Tafsir dengan ra'yu akal. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu semata hukumnya haram berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Jarir rahimahullah dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya atau dengan apa yang tidak dia ketahui ilmunya, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Demikian yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Abu Dawud. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan. Nah, sekarang pembahasan tafsir bir ra'i. Ini tafsir dengan nalar semata, dengan akal semata. Baik. Fa amma tafsirul Qur'ani bi mujarradi ra'yi fa haram. Adapun tafsir Al-Qur'an dengan sebatas akal, pendapat, ya, ra'i itu artinya pandangan nalar, pandangan akal, pendapat semata. Kalau dengan pendapat semata tanpa dasar ilmu, maka haram. Ya, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang. Nyantren enggak pernah, kuliah syariah juga enggak, ngaji kajian juga enggak pernah. Tapi giliran berpendapat soal ini soal itu, nomor satu mereka, luar biasa itu. Dapat ilmu laduni dari mana mereka itu, ya kan? Nah, ini yang ditanbih, ditegur oleh Rasulullah menurut riwayat At-Tabari, Tirmidzi, Nasa'i dan Abu Dawud. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lam." Barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an, tafsirannya, ya, bi ra'yihi dengan pandangan dia semata, aw bima la ya'lam, atau dengan apa yang sebenarnya dia tidak punya ilmu tentangnya, tidak dia ketahui, dia ngomong aja, pendapat sendiri, pribadi ya. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka nanti. Nah, dari sinilah kemudian hadir istilah namanya tafsir bir ra'i, ya. Tafsir bir ra'i. Ya, jadi ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bir ra'i. Ada tafsir gimana nih? Bil ma'thur, gini tulisannya. Nah, kalau yang kedua bir ra'i. Ya, gitu. Enggak disebutkan. Enggak. Ini juga sekilas doang tafsir bir ra'i. Tapi yang Anda inginkan pembahasannya sekarang adalah mengenal dua istilah ini. Definisinya oleh sebagian ulama, kritikan terhadapnya, dan fakta yang ada gitu. Ini di Rosat ini penting mengenal tafsir bil ma'thur dan tafsir bir ra'i. Apa yang dimaksudkan dari keduanya oleh ulama yang menetapkan istilah tersebut. Karena istilah ini dan definisi yang ditetapkan oleh darinya itu membuat beberapa kerancuan nanti yang antum akan menilainya sendiri insyaallah, step by step. Ya, jadi ingat ada istilah tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Perlu diketahui tafsir bil ma'thur, istilah tafsir bil ma'thur itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Ibnu Katsir dan sebelumnya, Ibnu Taimiyah dan sebelumnya. Nah, tetapi apa sih tafsir bil ma'thur itu? Nah, apa sih tafsir bil ma'thur itu? Nah, itu tuh yang perlu kita ketahui. Kemudian ada tafsir bil ra'i. Udah lama juga. Tapi apa sih ini maksud itu? Nah, kemudian
Di zaman sekarang dikenal tafsir bil ma'thur, artinya adalah, definisi tafsir ma'thur apa? Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan perkataan sahabat, dan tafsir Quran dengan perkataan tabi'in. Dah, kelas, begitu aja. Itu yang disebut oleh mereka, oleh para ulama yang zaman sekarang, maksudnya enggak semua ulama, sebagai tafsir bil ma'thur. Apa tadi tafsir bil ma'thur? Menurut sebagian ulama, tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan perkataan sahabat, dan Quran dengan perkataan tabi'in. Ini tafsir bil ma'thur. Kalau Quran dengan perkataan tabi'in tidak disebutkan sebagai tafsir bil ma'thur. Nah, mustalah atau istilah tafsir bil ma'thur ini dijadikan sebagai opposite, antonimnya tafsir bil ra'i. Paham? Jadi antum akan sering mendengar nih di kajian-kajian tafsir sebagian ustaz, ini tafsir dengan ra'i semata, ini tafsir dengan ma'thur. Baik, perlu tahu artinya. Istilah ini penting, ya. Jadi lawannya tafsir bil ma'thur adalah tafsir bil ra'i. Nah, apa definisi tafsir bil ra'i? Yaitu yang bukan tafsir bil ma'thur, ya kan? Ya udah kan, karena lawannya. Kalau tafsir bil ma'thur itu tafsir dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan perkataan tabi'i, berarti semua tafsiran di luar empat itu adalah tafsir bil ra'i. Otomatis, gitu kan? Gitu. Nah, pendefinisian itulah dan ta'rif itulah, definisi itulah yang kemudian akan memberikan konsekuensi yang sebenarnya tidak baik. Gitu kan? Jadi dari dasari tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i, maka kemudian terbangunlah di atasnya cabang-cabang, yaitu berupa apa? Di antaranya adalah contoh-contoh kitab-kitab tafsir bil ma'thur itu apa? Contoh-contoh kitab tafsir bil ra'i itu apa? Nah, gitu kan? Sekarang ulama yang mendefinisikan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i ini mengatakan, contoh, tafsir Ibnu Katsir itu adalah tafsir bil ma'thur. Ya. Baik. Kenapa? Karena menyebutkan perkataan sahabat, Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan perkataan tabi'i. Baik. Sekarang, apakah dalam tafsir Ibnu Katsir tidak pernah memberikan sumbangsih pendapat mengenai tafsiran? Pernah enggak? Pernah. Coba buka bukunya nanti. Ya, buka bukunya. Nah, berarti gimana dong? Kan enggak ma'thur 100%. Nah, itu satu ya. Nanti akan ada lagi kritikan. Nah, sekarang ada juga pertanyaan. Apa yang mendorong tahdid, pembatasan tafsir bil ma'thur itu sampai perkataan tabi'i saja? Kok perkataan tabi'ut tabi'in tidak disertakan sebagai tafsir bil ma'thur? Apa yang membedakan gitu? Enggak terjawab kan? Enggak terjawab kan? Nah, kemudian itu maklumat tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kan tafsir ma'thur itu sampai terbatas sampai perkataan tabi'i saja. Kenapa kok tabi'ut tabi'in enggak dimasukin? Ya. Jadi kita udah mengenal apa yang dimaksud tafsir bil ma'thur. Itu harus tahu dulu. Batasannya sampai tafsir tabi'in, ya. Baik. Kalau tafsir tabi'ut tabi'i bukan tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'i namanya berarti otomatis. Loh, kok dibedakan? Apa bedanya? Apa bedanya tafsir sahabat dengan tafsir tabi'ut tabi'in? Ya, sahabat memiliki posisi yang tinggi dalam Islam. Tetapi apakah ketika sahabat menafsirkan suatu ayat, itu berarti sahabat mendapatkan wahyu dari Allah? Enggak. Tabi'i ketika menafsirkan ayat, apakah tabi'i mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak juga. Tabi'ut tabi'i ketika menafsirkan suatu ayat, apakah mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak juga.
Imam Ar-Razi ketika menafsirkan suatu ayat, apakah mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak. Habibi ketika menafsirkan ayat, apakah mendapatkan wahyu dari Allah? Tidak. Misal semua itu adalah ahli tafsir, dari sahabat, tabi'in sampai Habibi. Supaya nggak ngantuk dia. Ya, Habibi. Semuanya sama-sama Pak, manusia biasa. Berarti tafsir mereka itu tafsiran wahyu atau tafsiran pendapat? Berarti tafsir bil. Lalu kenapa kok sahabat disebut tafsir bil ma'thur, bukan tafsir bil ra'i? Paham di sini maksudnya? Kena enggak? Dapat enggak antum? Sahabat ketika menafsirkan ayat, ya, menafsirkan ayat, apakah sahabat mendapatkan wahyu? Enggak. Pendapat bukan berarti pendapat. Pandangan sahabat bukan pandangan sahabat. Lalu apa bedanya dengan orang-orang setelahnya dari manusia? Sama-sama menafsirkan dengan pendapat. Gitu loh. Nah, mulai kelihatan enggak di sini maksudnya? Mulai kelihatan enggak? Antum punya ilmu tafsir, tinggi punya ilmu tafsir. Punya ilmu bahasa Arab, paham, hafal semua kosakata Arab dan arti-artinya, dan khilafiyah dalam artinya, tahu nahwu, i'rabnya dan seterusnya. Antum menafsirkan suatu ayat dengan ilmu itu. Baik, sekarang antum tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i, Mas Ali? Bil ra'i. Pendapat kan? Pendapatnya berdasarkan ilmu enggak? Berdasarkan ilmu. Baik, itu tercela enggak? Enggak tercela. Berdasarkan ilmu. Baik. Sekarang tabi'i, misalnya Sa'id bin Jubair, menafsirkan dengan ilmunya juga. Sama-sama tafsir bukan? Sama-sama tafsir. Tapi kok dibedakan? Kalau tafsir tabi itu namanya tafsir bil ma'thur. Kalau tafsir Mas Ari namanya tafsir bil ra'i. Loh, kan sama-sama pendapat. Ya, cuma bedanya memang sahabat itu beda dengan Mas Ari. Kalau Mas Ari sahabatnya Mas Zikri. Kalau misalnya sahabatnya Rasulullah. Bedanya di situ. Kan? Begitu. Jadi ada yang rancu nggak di istilah ini? Ya rancu. Ini kan untuk tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil Sunnah, tafsir Quran bil aqwali sahabat, tafsir Quran bil aqwali tabi'in. Berarti kalau misalnya tafsir Quran dengan perkataan tabi'ut tabi'in, dengan perkataan orang-orang zaman 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah sampai 15 Hijriah sekarang, tafsir bil ra'i. Aneh enggak? Aneh. Padahal di sini ada sahabat, ada tabi'in. Sahabat dan tabi'i ketika menafsirkan pakai ra'i bukan? Pakai ra'i. Gitu loh. Kenapa engkau sahabat enggak dimasukin ke sini sekalian juga? Mulai kena enggak di sini? Bisa difahami ya Pak Habib? Agak rancu atau gimana? Ya, kalau dilihat ya Ibnu Katsir sendiri kan lahirnya 701 Hijriah. Tapi oleh hitungannya kan jauh, bukan tabi lagi ya. Tabi panjang. Kenapa ada tafsirnya dikatakan tafsir bil ma'thur? Nah, itu sebabnya apa? Karena tafsir Ibnu Katsir ini di dalamnya banyak sekali riwayat-riwayat tentang sahabat, tabi'i, perkataan-perkataan mereka. Waduh. Jadi intinya kan di situ. Perbedaannya. Perbedaan di situ ya. Oke. Tapi kan di dalam ini Ibnu Katsir juga menuangkan pendapat beliau kan. Iya. Gak mungkin beliau cuma naruh kopas-kopas doang. Gak mungkin satu kitab ini malah ringkasan. Kitab yang lebar itu isinya kopas-kopas doang. Nah, beliau memberikan sumbangsi pemikiran beliau. Baik. Kemudian itu satu Ibnu Katsir. Ada tafsir namanya Al-Baghawi yang kita pelajari. Tafsir Al-Baghawi. Beliau ulama era 5 Hijriah, 400-an sampai 500-an. Ya. Itu bukan bawah tabi bawah lagi jauh, gitu kan. Tapi disebut tafsir bil ma'thur. Kenapa? Antum bisa lihat sendiri. Sering dalam tafsirnya qala Mujahid, qala Ikrimah, qala Atha, qala Ibnu Abbas disebut tafsir ma'thur. Oke. Beberapa abad setelahnya ada seorang alim bernama yaitu disebut sebagai Al-Khazin. Al-Khazin ini beliau meringkas tafsir Al-Baghawi dan juga mencantumkan nama-nama itu, pendapat-pendapat para salaf itu. Al-Khazin. Kemudian menambahkan sedikit dari beliau. Bisa paham di sini? Ana ulangi. Imam Al-Baghawi wafat 514 atau sekitarnya. Punya tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Tafsir Al-Baghawi ini ya
banyak sekali dalamnya riwayat-riwayat salaf. Beliau mendahulukan tafsir Quran bil Quran, Quran bis sunnah, Quran bi aqwali sahabat, Quran bi aqwali tabi'in. Taib, menyebutkan perkataan Ibnu Abbas begini, Ibnu Mas'ud berkata begini, ya, kemudian Sa'id bin Jubair berkata begini, kemudian Atha berkata begini. Dan juga beliau memberikan sumbangsih beberapa pemikiran beliau dari hukum fikih dan seterusnya. Taib. Tapi tafsir Baghawi ini dikategorikan apa oleh ulama yang mendefinisikan ini? Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Nah, oke, selesai itu ya. Oke lah, saya terima, baik. Kemudian datang beberapa masa setelahnya ada seorang alim bernama Khazin, Al-Khazin. Mungkin sebagian pernah dengar, tapi gharib bagi kita. Al-Khazin yang disebut tafsir Al-Khazin, Lubabut Ta'wil. Taib, tafsir Al-Khazin ini adalah hakikatnya meringkas tafsir Al-Baghawi. Berarti sama enggak sebenarnya? Sama, tafsir Baghawi juga. Cuman ibaratnya ini kan tafsir Mukatsir kan aslinya kan berjilid-jilid. Diringkas oleh Al-Khazin jadi segini, kemudian ditambahin oleh beliau dengan beberapa maklumat. Orang-orang yang mendefinisikan ini bilang di antara contoh tafsir maksur di antaranya Ibnu Katsir, Tabari, Baghawi, ya kan? Kemudian tafsir Ibnu Abi Hatim. Di antara contoh tafsir Birra'i adalah tafsirnya Razi, tafsirnya Baydawi, kemudian tafsirnya Khazin. Loh, kok gitu? Tafsir Al-Khazin. Kenapa tafsir Al-Khazin taruh sini? Kenapa enggak sekalian taruh sini? Kan bukannya tafsir Al-Khazin dengan tafsir Baghawi hakikatnya sama, gitu kan? Itulah yang kita sebut ada nanti sesuatu yang kurang benar, enggak adil jadinya ketika ada pendefinisian seperti ini. Kemudian setelah itu akan membuat seolah-olah kitab tafsir yang dikategorikan tafsir Birra'i ini itu isinya pendapat-pendapat saja, pendapat penulis saja, padahal enggak, Allah. Ini kan jadinya zalim nanti. Contoh tafsir Birra'i apa? Ini tafsir Al-Azhar jadinya apa? Tafsir apa nih? Birra'i, kemudian konotasi negatif jadinya. Oh, ini tafsir Birra'i, dia enggak mengikuti athar salaf. Kan jadi enggak enak gitu. Orang mulai capek-capek nulis 30 jilid, kemudian menyeleksi di penjara pula. Tafsir Birra'i. Tafsir Birra'i doang, kita harus kembali ke tafsir salaf. Itu benar kalimat itu. Tetapi jangan sampai dengan adanya taksim seperti ini mengkonotasikan tafsir-tafsir yang banyak dibubuhkan di dalam pendapat penafsir itu sendiri menjadi negatif konotasinya. Tafsir Qurtubi, Al-Baydawi dan seterusnya, sehingga ditinggalkan itu tafsir-tafsir. Ya. Itu diantara kerancuan akibat dari pendefinisian ini. Begitu. Efeknya seperti itu, Pak. Sekarang Ibnu Katsir yang kita pelajari tafsir bil ma'thur. Ya. Baik. Berarti derajatnya bil ma'thur. Makanya sehingga seorang yang memegang manhaj salaf, maka dia harus menggunakan tafsir bil ma'thur, jangan tafsir Birra'i. Loh, ini salah. Sekarang tafsir As-Sa'di. Anda perhatikan tafsir As-Sa'di, pernah baca enggak? Enggak pernah. Insyaallah lah, nanti akan suatu saat baca. Tafsir As-Sa'di itu tafsir ringkas, ibarat model kayak tafsir seringkas tafsir Muyassar lah, agak panjang dikit ya, lebih panjang dari tafsir Muyassar dikit. Isinya itu penjabaran, penjelasan tentang ayat. Beda dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Antum akan menemukan banyak Atha berkata, Sa'id berkata, ini berkata, itu berkata, banyak antum temukan itu. Ya. Tapi kalau misalnya tafsir As-Sa'di itu setelah ayat di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang gini. Itu kalam siapa tuh? As-Sa'di sendiri kan? Hasil rumusan dari ulama-ulama sebelumnya. Begini. Jarang di sana terdapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud berkata, Sa'id bin Jubair berkata. Jarang kayak gitu. Tapi sekarang tafsir As-Sa'di ini Birra'i atau bil ma'thur? Nah, ini masalah. Mau disebut bil ma'thur? Enggak bisa. Karena enggak ada di situ qala Ibnu Abbas, qala Abu Aliyah, enggak ada. Dibilang Birra'i juga kayaknya menjelek-jelekan nanti jadinya, agak kesannya tuh dengan pendapat semata. Nah, ini. Kan yang dimaksud Ibnu Katsir di sini tafsir Birra'i adalah ketika tafsir tersebut sekadar pendapat tanpa ilmu, maka ini enggak boleh. Tapi ketika tafsir Birra'i tersebut pandangan mufassirnya yang disebutkan di dalamnya dengan pandangan tapi berdasarkan ilmu,
maka ini sesuatu yang bagus. Dan para ulama rata-rata dengan ilmu. Antum temukan tafsir Ar-Razi ngomong dengan ilmu enggak? Dengan ilmu. Cuman memang ada banyak hal yang beliau kurang tepat dalam menjelaskannya atau kurang tepat dalam menyimpulkannya, terutama dalam masalah akidah. Ya, begitu. Jadi di sini tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi ada nanti konsekuensi kerancuan di dalamnya yang tidak layak kita aminkan. Istilah tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi ini dengan definisi seperti itu dipopulerkan wallahu alam oleh Syekh Muhammad Az-Zurqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Dan kemudian ada kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Husain Az-Zahabi. Itu semua era 14 Hijriah mereka hidup. Itu berarti 1 abad sebelum ini. Berarti zaman sekarang populernya istilah semacam ini. Ya. Sehingga kita jangan sampai dengan adanya istilah-istilah seperti ini membuat salah paham. Sekarang gini kan udah pernah jelasin. Ada yang mentafsir Quran bil Quran. Tak menafsirkan Quran dengan Al-Quran. Sebagian dari orang, bahkan ada ustadz yang ahli tafsir, maksudnya ustadz yang ngajar tafsir sendiri, berkata bahwasanya semua penafsiran Al-Quran dan Al-Quran itu benar. Wah ini bahaya ini. Ini kalau kayak gini nanti Quraisy Shihab menang gitu. Segala kalau mau, jadi antum bedakan. Ibnu Taimiyah punya istilah namanya turuq at-tafsir. Pernah dengar itu? Pernah kita pelajari. Turuq at-tafsir, sebaik-baik metode tafsir. Di tafsir Ibnu Katsir ini ada nih contohnya. Ahsanu turuqit tafsir. Ya. Usul tafsir, fa in qala qail fama ahsanu turuqit tafsir. Nah, kita tahu Ibnu Katsir kan bawahannya Ibnu Taimiyah juga ikut juga nanti. Apa sebaik-baik turuq at-tafsir, thariqah tafsir? Apa artinya metodologi tafsir? Nah, metodologi tafsir itu tafsir dengan Al-Quran, tafsir Quran dengan Quran yang paling terbaik. Tapi bukan satu-satunya metodologi, ya enggak? Bukan satu-satunya metodologi. Tafsir dengan Al-Quran dengan As-Sunnah di bawahnya, salah satu yang terbaik, tapi bukan satu-satunya metodologi tafsir. Baik. Sekarang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu apakah selalu benar? Belum tentu. Belum tentu. Kecuali kalau tafsiran Quran dengan Quran itulah yang menafsirkan adalah Allah sendiri, langsung menafsirkan. Yang sebagaimana dicontohkan waktu itu surat At-Tariq. Wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Dan apa yang kamu ketahui tentang At-Tariq? At-Tariq itu apa? An-Najm Ats-Tsaqib. Itu tafsir Quran dengan Quran. Tapi yang menafsirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu satu-satunya tafsiran? Enggak. Tapi itu sebaik-baik tafsir, sebaik-baik metodologi tafsir. Gitu loh. Nah, kemudian itu jenis pertama ya, ada tafsir Quran dengan Quran yang menafsirkannya adalah Allah sendiri. Itu pertama. Ada tafsir Quran dengan Quran yang menafsirkannya adalah manusia. Mungkin enggak? Ya mungkin banyak. Ibnu Katsir juga kadang gitu. Semua mufassirun berusaha seperti itu karena itulah cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Maksudnya yang paling tertinggi qimah dan nilainya. Nah, kalau tafsiran Quran dengan Quran yang menafsirkannya adalah manusia, yang mencocokkannya adalah manusia, ini namanya ijtihad atau wahyu? Ijtihad, bukan wahyu. Berarti ini namanya ra'yi atau apa? Ra'yi, pandangan kan? Pandangan. Paham di sini? Ada sahabat Nabi SAW mau menafsirkan ayat ini dengan ayat, ditafsirkan dengan ayat ini. Itu wahyu bukan? Bukan. Tapi yang mencocokkan siapa? Sahabat itu sendiri, pandangan beliau. Ini ijtihad bukan ijtihad. Ijtihadnya siapa? Ijtihadnya sahabat. Ijtihadnya sahabat maksum enggak? Enggak maksum. Manusia biasa. Bukan berarti ini meng-underestimate, tapi selain Nabi SAW tidak ada yang maksum. Berarti ini ijtihad ra'yi. Gitu. Nah, berarti kalimat penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran pasti benar, itu perlu dikritik lagi itu.
Nggak mesti. Kalau kayak gitu nanti Nur Kholis Masjid bisa dan kawan-kawannya bisa. Saya kan nafsirin Al-Quran dengan Al-Quran. Antum kenapa ini? Ibarat gini, kalau antum pakai uluk Al-Quran dan Sunnah, antum pasti benar. Itu benar emang kalimat itu. Tetapi misalnya, kamu jangan nyuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Antum jangan nyuri. Loh. Kok gitu? Antum dalilnya salah, Mas. Loh. Kok antum nyalain anak? Antum nyalain Al-Quran antum. Takutnya kafir, jangan istiza, jangan menghina Al-Quran. Enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Jangan mentang-mentang dia beristishhad dan berdalil dengan Al-Quran, kemudian cara dia berdalil enggak dikritisi. Nah, ini kan salah gitu. Nah, gitu, jadi harus hati-hati. Nafsirkan Al-Quran dan Al-Quran, karena kalau itu ijtihad maka ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kalau berdasarkan ilmu dan sudah yakin maka insya Allah benar. Begitu juga dengan menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Nah, bisa difahami sini? Ya, udah capek ini sebagainya, udah cukup aja. Nah, tapi yang penting maklumat ini mungkin bagi sebagian ini maklumat baru tapi penting. Ya, supaya nanti jangan tertipu dengan atau terperdaya dengan kalimat-kalimat itu. Ya, karena itu akan menjadi bumerang juga nanti buat kita kalau kita bilang tafsir Quran dengan Quran pasti benar. Karena Quraisy Shihab pun begitu. Nur Kholis Masjid pun punya tafsiran Quran dengan Quran, ya. Gitu ya. Wallahu musta'an, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Udah lemas, berat ya, Mas? Dikunjungin? Dikunjungin. Orang-orang kayak gimana? Liberal. Tafsir Quran dengan Quran, Khawarij. Inkarus sunnah atau maksudnya apa ini maksudnya? ISIS. Masya Allah. isi kajian di rumah anak nggak tahu tuh. Pokoknya Di rumah antum. ya, isi kajian dia kalau sholat nggak mau ke masjid ya. Loh, udah mengkafirkan semua orang. Nggak tahu, anak belum tahu. Cuman dia ngomong, anak nanya maksudnya apa nih, kok Quran aja gitu kan? Di Quran, Fa'lam annahu la ilaha illallah, tafsir lagi Al-Quran lain. Bagus. Al-Quran lain. Ya bagus. Tapi dia ngingkarin sama yang namanya asar. Kalau udah nggak sahih lagi, udah nyampe sini udah palsu katanya. Itu jahal murakkab. Itu bukan apa namanya? Ulama sekarang ini anak nanya, ini asalnya dari mana gitu tafsiran gini kan di kitab apa? Terus sekarang udah pada berubah katanya. Banyak campur tangan. Nah, itu bodohnya kelihatan banget. Itu dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran kan? Udah lama itu. Mematchingkan antara ayat dengan ayat lain itu pendapat bukan? Pendapat dia. Itu lebih bodoh lagi. Dia meng-underestimate ulama, menurunkan derajat ulama, dan dia nggak merasa bahwasanya dia sedang mengangkat diri sendiri gitu dengan menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Itulah bodohnya orang-orang itu tuh. Itu sebelum kejadian pengumuman itu, Rowoni Ana suruh berhenti karena takutnya nanti kalau ada pengumuman bapak Ana disalahin lagi. Oh iya. Orang Padang soalnya. Orang Padang. Disensor ya, direkam lagi. Ya adalah kita cukup sampai sini aja insyaallah. Usul tafsir kita besok aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.